Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sri Artica dengan NIM 21042136 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Dari kelas Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bu Yulia Hanoselina, SIPMA, dengan sesi 2021-2042-0084. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai area hukum dengan 3 poin. Yang pertama yaitu hubungan hukum, yang kedua cakap hukum, dan yang ketiga ada kewenangan berhak. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama yaitu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua buah subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban dari pihak lain. Adapun peranan hukum ada dua, yaitu yang pertama menyelesaikan perselisihan dan yang kedua yaitu melakukan suatu kegiatan. Selanjutnya fungsi hukum. Di sini saya akan memaparkan beberapa fungsi hukum. Yang pertama yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Maksudnya adalah alat petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat hukum merupakan menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua yaitu sebagai sarana menunjukkan keadilan sosial lahir batin. Maksudnya adalah adil apabila tiap orang dibiarkan haknya. Kemudian yang terakhir, fungsi hukum yaitu sebagai sarana penggerak pembangunan. Maksudnya adalah daya penggerak dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan sebuah pembangunan. Di sini, hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Lanjut kepada materi kedua yaitu mengenai cakap hukum. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum sendiri merupakan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain. Karena tindakan hukum merupakan tindakan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka perlu pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak. Seperti pada pasal 1329 BW yang mengatakan bahwa pada asasnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat, maka dari ketentuan tersebut bahwa semua orang pada asasnya cakap untuk bertindak kecuali undang-undang menentukan lain. Adapun orang yang dimaksud dalam kecakapan hukum dalam bertindak sebagai subjek hukum yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada berdasarkan pasal 2 KUH Perdata. Namun, menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata. Adapun orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa atau telah berusia 21 tahun dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, dan pemboros. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Selanjutnya materi terakhir yaitu mengenai kewenangan berhak.
Hukum perdata mengatur tentang hak keperdataan. Dalam hukum perdata, setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama dan setiap manusia pribadi mempunyai wewenang untuk berhak. Sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban, bukan pada hak. Kewenangan berbuat pada hakikatnya melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, sedangkan orang yang melalaikan haknya tidak apa-apa. Manusia pribadi mempunyai kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asal ia dilahirkan hidup apabila kepentingannya menghendaki, yaitu pasal 2 KUHP. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai area hukum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jangan lupa untuk like dan komen di bawah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.